kalau gerbang sembarang. Ini siapa? Jangan dipegang-pegang. Kamu tuh gak punya apa-apa, motor aja butut kayak gini. Udah deh, aku mau masuk. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh mau ngapain kesini? Ini rumah aku. Orang seperti kamu itu gak pantas masuk ke rumah orang kaya. Karena kamu itu gak level sama kita. Hah? Mendingan sekarang kamu pergi, ya? Bener, mending kamu sekarang pergi dan bawa kamu. Win. Ini kira-kira Pak Bayu jam berapa ya datang ke sini? Nah, soalnya kemarin cuma bilang mau datang ke sini. Kan seharusnya kalau misalkan ada sesuatu yang penting kayak gini, aku yang harus ke rumah Pak Bayu. Tapi kok Pak Bayu malah mau datang ke sini. Atau jangan-jangan dia itu cuma mampir karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di luar rumah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Aku tunggu mungkin ntar 1 atau 2 jam lagi Pak Bayu datang ke sini. Kalau misalkan aku ke kantor, ntar malah gak ketemu sama Pak Bayu. Ini udah jam berapa ya? Udah agak siang. Nanti kalau masuk ke kantor agak siangan juga nggak enak. Kan bisa jadi contoh yang nggak baik juga buat karyawan yang lain. Mana aku belum izin lagi sama anak-anak yang ada di kantor. Semoga aja Arif ada. Rif. Arif ada, Bu. Ini udah Assalamualaikum. tamu kayaknya. Waalaikumsalam. Pak Bayu. Rif, Mari Pak. misi ya, Rif? Iya Pak. Aku takutnya barusan kamu udah keluar, Rif. Iya, kalau misalkan Pak Bayu nggak bilang kalau misalkan mau ke sini, mungkin saya sekarang udah ada di perjalanan kantor Pak. Kan Iya. seharusnya saya yang harus nemuin Pak Bayu. Kok tiba-tiba Pak Bayu datang ke rumah saya. Oh enggak, Rif. Kebetulan aku lagi mau ngecek sawah, kan aku baru beli sawah. Dan kebetulan itu deket sini. Dan kamu tahu kan, aku lagi bangun rumah di sini dan udah selesai. Iya. Nah, itu cuma tinggal dikit aja. Dan aku rencana mau langsung ke sana. Oh ya, katanya ada hal yang mau kamu sampaikan sama aku. Gini Pak, perihal saya yang mau mutasi ke luar kota sama Pak Bayu kan nantinya bakal ada kosongan posisi yang saya tinggalkan dan saya punya 3 kandidat untuk menggantikan posisi saya Pak. Dan ini juga termasuk orang yang berprestasi dan waktu kerja di perusahaan kita udah paling senior seperti itu. Ya udah kalau kayak gitu, Rif. Aku juga sebenarnya sekarang lagi nggak memikirin kerjaan sih sebenarnya. Tapi ya udahlah karena memang ini sangat urgent. Aku sebenarnya dari kemarin, Rif. Dari dulu sih, aku kan pernah cerita sama kamu, Rif, tentang sosok perempuan yang pernah aku ceritakan. Tapi aku nggak pernah sebut nama sama kamu karena memang ini benar-benar rahasia. Iya. Aku masih belum dapat kabar tentang dia, Rif. Tapi dalam minggu ini kalau masih aku belum dapat kabar, kamu bakalan dapat tugas tambahan sebelum kamu berangkat keluar kota, Rif. Maksud Pak Bayu gimana Pak? Ya nantilah aku bakalan kasih tahu sama kamu. Tapi kalau misalkan aku memang bertemu dalam minggu ini, aku dapat info, ya berarti kamu bisa langsung berangkat keluar kota. Ya, siapa apapun tugas yang nanti bakal Pak Bayu berikan sama saya, insya Allah saya bakal laksanakan. Ya udah deh, kalau kayak gitu kamu langsung telepon anak buah kamu. Aku masih mau lihat sawah dulu ya. Oh iya, Pak Bayu. Kasih ya, Rif. Di jalan. Assalamualaikum. Kayaknya aku bakal dapat tugas tambahan lagi. Mending aku telepon si David sama Wendy. Halo. Iya, saya
Gini. Kamu nggak usah ke rumah saya kan, kemarin saya infokan untuk datang ke rumah. Ini ada perubahan seperti itu. Jadi kamu kabari nanti ya, kabari Windy sama Putri untuk datang ke rumah bos. Bukan saya, pemilik perusahaan. Oh iya, untuk alamatnya ntar lagi saya kirim ya. Jadi 1 jam dari sekarang kamu harus sampai ke rumah itu. Iya. Ya iyalah, masa saya yang harus ngabarin mereka. Kan gak ada salahnya saya minta tolong sama kamu untuk menghubungi Putri sama Windy. Kalian kan satu kantor. Iya. Ya udah, saya masih mau kantor soalnya. Mau nyiapkan beberapa berkas yang nanti bakalan saya bawa. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Mending aku siap-siap. Langsung ke kantor deh kalau gitu. Untung aja aku belum berangkat ke rumahnya Pak Arif. Kalau aku langsung berangkat ke sana kan gak tahu kalau aku disuruh langsung ke rumah bos, ke rumah barunya katanya. Fit, kamu malah nyantai sih, bukannya kita udah hampir telat ya? Kamu gak panggil-panggil aku dulu? Soalnya kan kamu gak dengar, jadi aku masuk aja. Udah, kamu tenang aja. Barusan Pak Arif menelpon aku. Dan kita disuruh ke rumah barunya bos. Oh iya? Ya, Pak Arif. Kenapa tiba-tiba diganti? Ya aku gak tahu. Pak Arif udah selok. Dan sebelum 1 jam dari sekarang, kita harus udah di rumahnya bos. Itu loh. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja ya. Ya udah, yuk. Tapi ada masalah nih. Aku tahu masalahnya. Pasti si Putri juga bakal datang kan? Ya itu dia. Kenapa sih dia itu selalu gangguin kita, Fit? Ya, Terus kita mau gimana? Kita kan satu kantor, Win. Ya, Maklum tapi lah. kan banyak yang lain yang bisa dipilih, nggak cuma dia aja. Kamu tuh sendiri kan, Pak Arif itu sangat dekat sama Putri. Pasti Putri direkomendasikan juga kan? Ya udah, yang terpenting kita nyampe duluan ke sana. Kalau masalah rencana untuk menyingkirkan Putri itu kita atur lagi. Ayo. Udah. Harus buru-buru nih. Kayaknya ada tamu. Permisi, Put, Pak. Saya boleh masuk, Pak? masuk aja. Kamu ngapain ke sini? Bukannya Pak Arif tadi malam nyuruh saya buat datang ke rumah Pak Arif buat ada meeting katanya ya? Kamu nggak memperhatikan instruksi dari saya. Padahal tadi saya udah bilang sama David, kalau misalkan pertemuan ini lokasinya juga diganti. Tapi David nggak ngomong apa-apa sama saya, Pak. Malahan saya nelpon David sama Windy itu nggak diangkat. Saya WA juga nggak dibales. Kok malah jadi kayak gini sih? Padahal saya udah bilang sama mereka kalau misalkan jam dan tempatnya udah diganti untuk sekarang langsung ke rumahnya Pak Bos. Dan alamatnya juga udah saya kirim sama mereka biar kamu nanti dapat kabar dari mereka seperti itu. Tapi mereka nggak ngomong apa-apa sama saya, Pak. Saya kira ya tempatnya nggak diubah dan ya memang di rumah Pak Arif. Saya minta maaf, Pak. Lagian saya nelpon mereka dari semalam juga nggak pernah diangkat. Saya WA juga nggak pernah dibales. Saya jadi bingung kayak gini ya. Ya udahlah, ntar lagi saya kirim alamatnya Pak Bos. Jadi kamu langsung ke sana. Dan kayaknya sekarang waktunya udah mepet banget sih, Put. Soalnya ya jam 10 harus udah sampai di rumah Pak Bos kayak gitu. Tapi ya untungnya rumahnya juga nggak jauh dari sini kok. Jadi kamu bisa langsung ke sana. Soalnya saya nggak bisa nganter. Soalnya saya masih mau ke kantor untuk ambil berkas-berkas yang nanti mau saya sampaikan sama Pak Bos. Dan ya saya harap kamu nanti bisa jaga sikap ya. Iya baik, Pak. Ya saya sebenarnya saya berpikiran kalau kamu yang nanti bakal jadi pengganti saya. Iya, Pak. Ya udah, Pak. Kalau kayak gitu saya berangkat sekarang biar saya nggak telat. Saya takut telat ketemu sama bos besar ya. Ya udah, kamu sekarang berangkat, saya mau ke kantor dulu ya. Alamatnya jangan lupa dikirim ya, Pak. Iya. Ya, permisi, Pak. Ya. Lah. Apa
motor ini malah mati ya. Aku lupa motor ini kan udah lama gak aku servis. Mana bengkel juga di sini jauh lagi. Ya terpaksa deh, aku harus dorong motor ini. Bayu. Baik. Putri, kamu mending ke depanin ya Pak. Kamu mau kemana Put? Kayaknya buru-buru banget. Aku lagi ada kepentingan, Bay. Oh, Kamu ngapain? Dorong sepeda lagi? aku kan malu kalau misalkan tahu aku dorong motor. Motor kamu mogok? Iya Put, motor aku mogok. Oh, ya ampun. Kamu kenapa nggak nelpon teman-teman kamu biar kamu dijemput, Bay? Kebetulan aku lagi nggak bawa HP Put. Aduh, gimana ya? Kamu apa kabar Put? Kabar aku baik. Terus kabar kamu gimana? Ya alhamdulillah kabar aku baik juga. Kamu udah lama gak ada kabar Put. Aku sebenarnya udah cari kabar tentang kamu Put, tapi kayaknya teman-teman pada lost kontak semua sama kamu. Iya, aku juga lama nggak dengar kabar kamu, Bay. Oh, Kamu udah berkeluarga? Put, aku masih berusaha keras buat memperbaiki ekonomi Put. Dan aku masih belum ada pacar, belum ada pasangan, dan lagi nggak deket sama siapapun. Yang benar. Ya, Bukannya dulu kamu itu banyak ceweknya ya? kamu dapat fitnah dari siapa Put? Ya banyak sih teman-teman yang bilang sama aku kalau kamu itu playboy, Bay. Kamu tahu kan Put, dulu aku pernah nolak satu perempuan. Itu teman kamu, Windy. Dan kayaknya sekarang kamu udah nggak akur sama dia Put. Aku juga nggak tahu, Bay, kenapa dia selalu nggak suka sama aku. Bukan cuma Windy, David juga nggak suka sama aku. Oh Ya kalau dia sih emang dari dulu cari gara-gara. Aku satu kantor loh sama mereka. Aku satu tempat kerjaan sama mereka. Oh gitu, berarti mereka udah sukses dong sekarang. Tapi ya meskipun dia kerja di kantoran ya, Bay, dia juga satu kantor sama aku. Ya dia tetap kayak dulu, sifatnya nggak berubah. Selalu mencaci maki aku, selalu ngata-ngatain aku, dan selalu jahilin aku. Dia kurang ajar banget ya. Udah deh Put, aku malas kalau bahas dua orang itu. Oh ya Put, kamu kenapa sendiri Put? Nggak bareng sama pacar kamu? Ya kalau kamu kan mustahil kalau misalkan nggak punya pacar Put. Aku nggak ada pacar, Bay. Aku masih belum punya pasangan. Aku masih menata karir aku, dan aku juga males kenal sama cowok baru. Ya syukur kalau kayak gitu. Ya tapi aku yakin Put, pasti banyak laki-laki yang berusaha buat deketin kamu dan berusaha buat dapetin kamu. Iya, Secara- mungkin ada sih, tapi aku nggak sadar aja. Iya sih, tapi aku boleh terus terang nggak, Put? Ya boleh banget. Emang ada apa? Kayaknya kita lama nggak ketemu, kamu tambah cantik Put. Dan ya aku kaget juga malu sebenarnya ketemu sama kamu, apalagi pas aku lagi dorong motor kayak gini Put. Aduh, sebenarnya ya Put, malunya sampai ke ubun-ubun, tapi ya mau gimana Put. Baik, aku itu teman kamu dari lama. Aku kenal kamu juga dari lama. Kenapa kamu harus malu sama aku? Seharusnya kalau kamu ada apa-apa itu minta tolong sama aku. Ya aku kan gengsi Put, nggak apa-apa, mending aku dorong motor ini daripada aku harus nyusahin kamu. Aku nggak merasa aku disisahkan, Bay. Apalagi aku bantu kamu. Malah aku seneng banget aku bisa bantu kamu. Iya juga sih. Atau gini deh, gimana kalau aku antar kamu ke rumah kamu, biar kamu itu bisa ketemu sama teman kamu buat jemput sepeda ini. Gampang deh, ntar lagi. Aku cuman pengen ngobrol aja sama kamu Put, karena ini kesempatan banget buat aku. Kamu tahu kan Put, dulu kita deket banget, sampai-sampai teman-teman kita ngiranya kita itu pacaran. Tapi waktu itu kamu nggak menunjukkan sikap kalau misalkan kamu suka sama aku. Dan kamu itu juga kayaknya gengsi banget.
buat terus terang semuanya sama aku. Padahal waktu itu kamu kan udah cerita sama teman kita ya, si Andre itu Put. Kamu kan udah cerita sama dia dan dia tuh sebenarnya nyampaikan sama aku. Tapi gimana ya Put? Aku bukan nggak mau nyampein sama kamu, Bay. Aku malu sama kamu. Masa iya? Aku sebagai perempuan, aku harus nyatain kayak gitu sama kamu. Kan nggak mungkin banget, Bay. Aku nih perempuan. Iya sih. Ya udah. Nah, kalau gitu aku masih belum telat kan Put kalau misalkan aku terus terang sekarang sama kamu. Tapi sebelum itu aku harus memastikan kamu beneran gak punya pacar, lagi gak dekat sama siapapun. Aku beneran nggak ada pasangan, Bay. Kalau aku lihat dari tatapan mata kamu sih Put, kayaknya kamu itu bohong deh Put. Bohong? Ya, iya. Kenapa bisa bohong, Bay? Aku ini berkata jujur sama kamu. Emang pernah kamu ngelihat aku pernah pacaran sama seseorang? Nggak pernah kan? Ya juga sih ya, berarti prasangka aku ini salah dong. Berarti benar ya, kamu gak deket sama siapapun dan kamu gak lagi pacaran sama siapapun. Aku beneran, Bay. Aku lagi nggak deket sama siapapun. Kayaknya aku harus sampaikan sekarang deh Put. Meskipun kita udah lama gak ada kabar, tapi kamu tuh tahu kan aku nih cowok yang gimana Put. Emang kamu cowok yang gimana? Aku kan gak gampang buat suka sama orang dan gak gampang juga buat menyatakan perasaan aku sama orang. Aku pun pacaran cuman 2 kali seumur hidup. Itu pun kandas di tengah jalan karena mereka selingkuh. Terus? Aku dari dulu sebenarnya suka sama kamu Put. Dan waktu itu aku mau menyampaikan, takutnya kamu tuh nganggap aku cuma gak lebih dari temen dan kamu juga gak suka sama aku, makanya aku takut. Karena waktu itu kita masih sekolah. Sekarang karena kita udah bukan anak-anak lagi, aku mau menyampaikan ini semua sama kamu. Aku suka sama kamu dari dulu dan sampai sekarang. Kenapa aku bilang sampai sekarang? Karena setiap aku kerja, setiap aku ngapa-ngapain, aku selalu ingat sama kamu Put. Bay, kenapa kamu harus mendem perasaan kamu sampai sekarang? Perasaan kita udah lama banget nggak ketemu. Ya, karena aku takut Put. Aku takut kamu menjauh kalau misalkan kamu tahu perasaan aku yang sebenarnya. Enggak, Dan maksud aku, kenapa kamu nggak nyari perempuan lain di luar sana, Bay? Masih banyak yang lebih cantik dari aku. Put, omongan aku ini bisa aja aku pelintir, bisa aja aku bohong. Tapi hati aku nggak bisa bohong Put sama kamu. Dari dulu sampai sekarang aku masih tetap sayang sama kamu Put. Awalnya aku cuma ngerasa sayang sebagai teman, tapi ternyata nggak ada laki-laki dan perempuan ini yang sayangnya sebagai teman. Ini udah beda Put. Karena setiap kali aku berusaha buat ngelupain kamu, perasaan itu tambah kuat Put. Makanya aku harus sampaikan semuanya sama kamu. Kalau kamu ngira aku nggak ada usaha, kamu bisa tanya sama teman-teman yang lain. Berapa kali aku tanya tentang kamu dan aku belum dapat kabar sama sekali karena kamu itu kayaknya misterius banget Put. Ini kamu jujur dari hati kamu bilang kayak gitu sama aku. Kita baru ketemu, Bay. Put, apa dari dulu aku pernah ngomong seserius ini sama kamu? Dan kamu coba lihat, apa ada kebohongan di muka aku Put? Iya. Ya kamu gak usah ngeliat kayak gitu juga kan, aku jadi malu sama Iya kan, kamu Put. kamu sendiri yang bilang sama aku harus lihat wajah kamu. Ya tapi kan aku nggak bohong sama kamu. Kalau misalkan aku bohong, ngapain dari tadi aku masih tetap di sini? Ya aku gimana ya Put? Udah deh, mending kamu jawab sekarang Put. Karena aku nggak mau nunggu waktu kamu. Aku bakal jawab pertanyaan kamu, tapi nanti kalau kita udah ketemu lagi. Gimana? Aku masih ada kepentingan, Bay. Kamu janji ya Put? Kalau misalkan kamu bohong, berarti kamu mempermainkan aku. Aku janji sama kamu. Aku bakal jawab nanti kalau kita udah ketemu. Karena aku masih ada kepentingan hari ini. Ya udah kalau gitu. Oh iya, aku masih belum punya nomor telepon kamu. Mana HP kamu? Put, ini kan foto aku Put.
Kenapa kamu? Iya. Mending berapa nomor kamu berapa sih, Bay? Ya udah, di mana aku catat, Put. Kamu dapat mana foto aku, Put? Itu kan Apaan sih? Aku mau pergi duluan ya. Ini bener nomor kamu kan? Nanti aku hubungi kamu lagi kalau kita udah mau ketemu. ya udah deh kalau kayak gitu, Put. Ya udah. Aku pergi dulu ya, Bay. Kamu nggak apa-apa aku tinggal sendirian? Gak apa-apa, Put. Padahal kamu tadi niatnya kan mau bantu aku, Put. Tapi kenapa kamu kayak ketakutan gitu, Put? Ya udah deh, aku balik duluan ya. Ya udah. Kamu hati-hati ya, Bay. Iya, Put. Kenapa Putri malah pakai foto aku ya buat profil di HP-nya ya? Wah, kayaknya ini pertanda baik nih. Kayaknya Putri mempunyai perasaan yang sama aku. Aduh, aku jadi semangat buat ketemu sama Putri lagi. Sekarang aku harus segera selesaikan pekerjaan aku. Dan aku coba deh, barangkali motor aku hidup setelah jodoh aku datang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ternyata motor aku udah bisa hidup nih. Kayaknya ini pertanda baik buat aku. Win, rumahnya besar banget ya. Kalau misal Ya, apa yang kita inginkan bentar lagi bakal terwujud, tau nggak? Oh ya, mendingan kita ngobrol di sana aja yuk. Karena ya Pak Arif nyuruh datang ke rumah ini, ke rumah bos. Kita bakal diangkat jadi pimpinan, tau nggak? Dan otomatis yang menjadi manajer di perusahaan itu, ya aku bakal nunjuk kamu kalau aku jadi pimpinannya. Ya ampun, aku senang banget. Tapi ini masih belum kejadian. Jadi Kita emang harus berusaha biar Pak Arif yakin kalau kita yang bakal bisa jadi posisi itu, ya kan? Ya, semua itu bisa diatur, ya enggak. Dan aku udah tidak menginformasikan sama Putri, otomatis Putri bakal telat. Dan Bagus itu sebagai senjata nantinya sama Pak Arif, tahu nggak? Hah? Kita Supaya- jelek-jelekin aja kalau misal dia emang gak profesional, ya kan? Iya. Ya udah, kita tinggal nunggu Pak Arif aja nih. Ya enggak? Win. Pak Arif, Win. Kalian udah Pak. tadi? Iya, Pak. Oh iya. Kok cuma berdua? Ya, Oh, ya kita emang berdua, Pak. Kan saya perintahin kamu untuk hubungi Putri juga untuk datang ke tempat ini. Sudah, Pak. Belum iya Pak, kalau soal itu kita udah bilang sama Putri. Cuman Putri kayaknya emang gak bersemangat deh Pak buat dipanggil Pak Arif ke sini. Ya, Win, mungkin Putri itu emang merasa kalau dirinya itu gak siap untuk jadi pimpinan. Biasa, Pak. Mental staff. maksud kamu Putri nggak mengindahkan perintah dari saya? Iya Pak, Iya, seperti itu Pak. Ini buktinya Putri sekarang nggak datang Pak. Apa perkataan kalian bisa dipertanggungjawabkan? Takutnya kalian malah nggak menyampaikan pesan saya sama Putri. Bukannya saya berpikiran negatif tentang kalian, tapi ya siapa tahu kalian mau main-main di belakang saya. Kalau misalkan itu terjadi, kalian bakal tahu nanti akibatnya seperti apa. Kita mana berani tidak melaksanakan yang diperintahkan sama Pak Arif. Kita kan bawahan Pak Arif. Kalau kita membangkang sama Pak Arif, otomatis jabatan kita yang jadi taruhan, Pak. Ya Putrinya aja, Pak. Emang seperti itu. Ya, Iya Pak. mohon maaf nih, Pak. Untung sekarang dia tuh gak datang dan telat seperti ini, Pak. Kalau nantinya kalau Pak Arif udah menunjuk Putri sebagai pimpinan, dia tuh tidak mencontohkan yang baik sama karyawannya. Mohon maaf, mau jadi apa perusahaan Pak Arif? Iya Pak, bener Pak. Ya, tapi aneh juga sih. Kenapa ada karyawan
yang udah saya promosikan untuk jadi pimpinan, dia malah mangkir. Soalnya kan namanya karyawan pastinya pengen jabatan yang lebih tinggi, apalagi ini jadi pimpinan. Ya, minggu kemarin kan ada pengangkatan dan Pak Arto itu yang ditunjuk sama Pak Arif. Tapi Pak Arto itu gak datang dan beliau bercerita kalau dia tuh belum menguasai pekerjaan yang bakal diamban, Pak. Ya Hanya bisa dia. jadi seperti itu juga sih Pak Putri. Sebenarnya kita nggak tahu alasannya apa. Mungkin ya ada urusan yang lain atau gimana. Intinya memang Putri kan hari ini nggak bisa memenuhi perintah Bapak untuk datang ke sini, Pak. Ribet juga kalau masalah kayak gini, soalnya sama bos saya udah bilang kalau misalkan ada 3 kandidat seperti itu. Ya kalau misalkan yang datang hanya 2, ya nanti Pak Bos nganggapnya saya kerjanya nggak profesional. Ya Kamu tapi bisa ini yang jadi- salah bukan Pak Arif sebenarnya, Pak. Emang Iya, Pak. Putrinya aja. Yang terpenting Bapak kan sudah menyampaikan. Selebihnya tergantung Putri, Pak, mau atau tidaknya. Ya mungkin jabatan yang cocok itu berada di tangan saya dan Windy, Pak. Ya enggak, Windy? Ya otomatis kandidatnya tinggal kalian berdua dan salah satu di antara kalian pastinya yang bakal gantikan saya nantinya. Oh ya, dari tadi kalian baru nyampe atau gimana? Kok belum masuk malah di Ya. luar? Ya nggak sopan Pak buat masuk Iya, duluan. Pak. Kita emang nunggu Pak Arif. Ya kebetulan tadi Pak Bos masih bilangnya mau keluar. Jadi di rumah ini masih belum ada orang seperti itu. Oh iya Pak. Kalian nunggu di sini nggak apa-apa kan? Soalnya saya masih mau ambil berkas-berkas di kantor yang ya nantinya saya bakal sampaikan sama pimpinan seperti itu. Ya, Pak. Iya, Apa, Pak. Pak. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Siap, Pak. Berarti ya Pak. Pak Arif udah percaya sama kita. Kalau Putri ya nggak bakalan datang. Ya enggak? Aku yakin kalau rencana kita ini bakal berhasil, Fit. Kita bakal jadi kaya raya, tahu nggak? Kamu gimana? Ini ada Putri nih. Kita harus bisa singkirin dia, Fit. Kalau enggak dia bakal jadi saingan terberat kita hari ini. Ya udah, tenang aja. Kan udah gak ada Pak Arif. Fit, Ya, gimana? Pak Arif di mana sekarang? Aku telat ya? Telat Ini udah banget. jam berapa? Iya, jadi kamu ini udah telat ya. Jadi kata Tapi Pak Arif ini nggak telatnya jadi. nggak lama-lama banget kok. Ya tapi kita udah ketemu sama Pak Arif dan dia bilang kalau kamu sekarang pulang aja karena cuma kita berdua aja yang jadi kandidat. Gimana dong? Pulang gimana Ya maksudnya? udah, kamu Pak Arif baru aja bilang sama aku kalau aku disuruh ke rumah ini. Ini loh. Tadi kita udah ketemu sama bos. Dan bos... Bos yang punya rumah ini. Iya. Udah ketemu. Kenapa aku nggak ditelepon, Fit? Ya gimana, kamu udah telat juga. Ya, Dan iya lagian kenapa udah, kalian udah. Kamu mending pergi aja dari sini, kamu udah dibilangin juga. kenapa aku harus pergi? Lagian Pak Arif nggak nyuruh aku pergi. Ya tapi Pak Arif bilang sama kita berdua kalau kamu tuh emang udah nggak usah gitu. lagian meetingnya udah selesai. Iya, Dan ngapain lagi bos sama kamu? Pak Arif udah nunjuk kita. Tahu Tapi ini baru beberapa menit. Biasanya masih belum dimulai meetingnya, Fit. Ya nggak tahu dong, mungkin dipercepat apa gimana karena kita berdua udah datang dari tadi. Makanya kamu jangan telat-telat dong. Apalagi momen penting. Dan kamu tuh sendiri orang sibuk itu, nggak cuma ngurusin satu masalah, tau nggak? Dan aku mau tanya satu lagi nih sama kalian. Kenapa kalian nggak bilang kalau meetingnya di rumah ini? Ya, Katanya Pak Arif udah bilang sama kalian kalau kalian harus ngasih tahu aku. Gimana ya, Put? Aku nggak perlu banyak alasan sih kenapa aku nggak bilang. Tapi intinya sekarang kamu udah telat. Iya ini kan juga Kamu gara-gara udah kalian. nggak perlu lagi di sini, udah nggak dibutuhin lagi. udah aja gak usah berdebat lagi, Win. Iya, nggak usah Hah? drama deh, kamu mending kamu pergi aja sih sekarang. Udah kamu terima aja nasib kamu sebagai staff, tau nggak? Ya kamu tuh Dan- emang di situ tuh udah atasnya kamu tuh emang jadi staff Dan selamanya. perlu kamu tahu ya, ketika aku udah jadi pimpinan dan Windy jadi manajer, ya kamu siap-siap aja menderita di perusahaan itu. Ya, karena kamu bakal berhadapan sama kita, bukan Pak Arif lagi. Tau nggak? Emang aku punya salah apa sih sama kalian? Perasaan selama aku kerja sama kalian, kita bareng-bareng, aku nggak merasa punya salah. Gimana ya, Put? Meskipun kamu nggak berbuat apa-apa, kamu nggak ngapa-ngapain aja, itu gangguin kita banget, Put. Jadi paling nyaman itu kalau kamu tuh pergi dari perusahaan itu.
Dan ya, kamu lihat aja sebentar lagi aku bakal terus berusaha buat bikin kamu nggak betah kerja di kantor, terus kamu memutuskan untuk mengundurkan diri sendiri. Itu terserah kamu, Win. Yang gaji aku itu bukan kamu. Yang bisa nentuin aku bisa kerja di perusahaan itu atau enggak, itu juga bukan kamu. Ya iya, emang bukan kita yang gaji ya kan. Tapi tetap aja intinya aku bakal bikin kamu sengsara di kantor nanti. Tapi bentar lagi kita punya kuasa untuk mencat kamu. Aku Bener bimbingan, banget. tahu nggak? Mendingan ya kamu resign aja daripada Iya, kamu Put. menderita. Resign Udah kamu deh. bilang. Aku butuh kerjaan ini dan aku nggak mau resign dari tempat kerja aku. Terserah kalian deh, kalian mau ngomong apa, kalian mau nguji aku kayak gimana, aku tetap mau kerja di perusahaan itu. Ya udah. Aku nggak punya masalah sama kalian. Ya udah terserah kamu, keputusan juga ada di kamu. Intinya kita bakal ngelakuin tugas kita berdua. Ya, kamu siap-siap menderita aja kalau seperti itu. Udahlah, kalian tuh ngomong kosong. Ya udah pergi sana. Marah dia. Ya udah, Win. Yang penting sekarang ya, yang keroknya udah pergi. Iya, enggak? berarti kita emang bener-bener udah pasti jadi pemimpin dan asisten dan manajer, ya kan? Gak sabar ya. Pengen jadi pimpinan cepet-cepet, tau nggak? Kenapa gerbangnya malah ditutup ya? Loh, itu kan David sama Windy. Dia ngapain di sini ya? Win, kayaknya ada orang deh di luar. Ya aku nggak tahu. Ini siapa? Jangan dipegang ya. Ini kan Bayu, Win. Iya, aku baru ngeh. Kamu ngapain ke sini? Ngapain kesini? Yang seharusnya nanya kayak gitu, ya aku. Kenapa kalian bisa ada di dalam dan kenapa gerbangnya malah dikunci? Ya terserah kita dong. Ini kan rumah kita. Yang aneh tuh kamu yang di sini ngapain? Rumah kita? Rumah Iya. kamu Iya, maksudnya? rumahku. Win, kamu mau bercanda, Win? Enggak, nggak bercanda. Apaan sih kamu? Kenapa? Kaget ya? Hah? Windy punya rumah besar seperti ini? Hah? Kemana aja kamu? Sampai-sampai kamu gak dengar informasi kalau Windy itu udah kaya raya? Aku antara shock dan juga mau ketawa gitu. Emang ada yang lucu apa? Ini yang lucu kamu. Kamu sembarangan buka gerbang orang yang punya rumah ini. Terus Udah deh, kamu mau aku masuk maksudnya? nggak ada urusan sama kalian. Aku mau masuk ke dalam. Apaan sih kamu? Loh, kenapa aku malah nggak boleh masuk? Ya kan? Kamu ngapain kesini? Kamu mau jadi pekerjaan apa mau gimana? Udah deh, kamu to the point aja sama aku. Win, aku bukan mencari pekerjaan ke sini. Ya, terus ngapain? Kamu gila ya, Win? Kamu sih yang gila, kamu ngelinding apa gimana sih? Kamu datang ke sini, ini rumah siapa juga kamu anak? Datang aja. Udahlah, gak usah bertele-tele ya. Orang miskin seperti kamu gak berhak masuk ke rumah orang kaya. Apalagi pakai motor jelek seperti itu. Iya juga. Aku pikir selama ini kamu gak ada kabar, kamu udah sukses seperti kita. Ternyata masih kere seperti dulu, Win. Hah? Emang berhubungan sama orang miskin tuh ribet banget nih kayaknya. Ngapain sih kita Kita berdua? ini lama nggak ketemu, kamu sikap masih tetap ya, Fit. Dan nggak jauh beda sama Windy ini. Padahal dari dulu aku nggak pernah buat onar sama kalian. Tapi kenapa kalian malah selalu menghina aku? Jangan mentang-mentang sekarang kalian udah sukses dan kalian udah kaya. Kalian bisa sembarangan sama orang. Orang seperti kamu gak pantas dihormatin, tahu nggak, Win? Di luar aja, Win. Nanti dia tuh malah maksa masuk. Tadi, David. Aku nggak tahu ya apa yang udah aku perbuat sama kalian sampai kalian sejahat ini sama aku. Aku selalu berusaha buat bersikap baik sama kalian, tapi kalian nggak pernah bersikap baik sama aku. Dengan keadaan kita yang seperti ini, mau bersikap baik sama kamu. Jangan mentang-mentang kamu sekarang udah kaya, kamu udah sukses bareng sama Windy, kamu bisa seenaknya sama orang. Ya. Ingat, di atas kalian itu banyak orang yang lebih sukses daripada kalian, tapi mereka bersikap gak seperti kalian kok. Dan terutama kamu, Win. Kamu ini seorang perempuan, Win. Apa pantas kamu bersikap seperti itu Kamu terhadap nggak ngajarin laki-laki? aku deh, Bay. Aku tuh emang nggak suka sama kamu dari dulu. Jadi kamu nggak Kamu usah sekarang tanya bilang- alasan kamu, salah kamu apa? Win, kamu nggak suka karena kamu pernah ditolak sama aku kan?
Kalau bukan karena aku nolak kamu nggak mungkin Ih. sebenci ini sama aku. Udah ya, kamu gak usah bahas-bahas itu. Kamu bangga ya karena aku pernah suka sama kamu? Bukan bangga, justru itu adalah alasan yang sangat kuat kenapa kamu sampai segininya sama aku. Ya, kamu sering banget sih, Bay. Kasih tahu nih teman kamu, ya. Perempuan tipe aku itu emang bukan seperti Windy dari dulu sampai sekarang. Kamu sok keren banget. Kamu pikir kamu sekarang merasa punya segalanya? Kamu mau ngomong kayak gitu? Aku cuma punya motor butut. Ya terus, apa aku masih suka sama kamu? Kamu tuh jangan GR deh, ngapain juga aku mau sama kamu. Kamu tuh gak punya apa-apa, motor aja butut kayak gini. Udah deh, aku mau masuk. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh mau ngapain kesini? Ini rumah aku. Orang seperti kamu itu gak pantas masuk ke rumah orang kaya. Karena kamu itu gak level sama kita. Hah? Mendingan sekarang kamu pergi, ya, dan bawa motor butut ini. Hah? Jangan pernah datang ke sini lagi, tahu nggak? Dan sekarang kamu pergi. Hah? Bener, mending kamu sekarang pergi dan Win, apa? aku nggak pernah merusak barang-barang kamu ya, Win. Emang ini berapa sih harganya? Kamu segitu miskinnya ya, Bay? Kamu juga ngapain sih balik lagi ke sini? Aku udah ngusir kamu, Bay. Kamu gak punya malu apa? Fit, kalau bukan karena orang tua kamu, aku udah ngajar kamu dari tadi, Fit. Dan kalau bukan karena kakak kamu, Fit, aku udah balas semua perlakuan kamu. Kalau kamu tahu semuanya apa yang udah aku lakukan untuk kalian berdua, aku yakin. Apaan sih? Tapi Emang apa yang udah kamu lakukan sama kita? Hah? Apa? Emang kamu berjasa apa dalam hidup kita? Fit, Hah? kamu tahu nggak siapa yang udah nutup uang kuliah kamu ketika kamu udah mau DDO gara-gara uang kuliah kamu gak kamu bayarkan dan kamu sering bolos. Dan kamu, Win, siapa yang udah membiayai rumah sakit kamu saat kamu udah nggak punya uang dan keluarga kamu? Ya emang siapa? Gak usah. Bantuin aku itu Arif, Nah. bukan kamu. Gak usah berharap deh. Hah? Ya, kamu mana mungkin mampu melakukan itu semua? Hah? Udah muak tau nggak? Pergi. Tau nggak? Aku tendang kamu. Udah pergi. Putri. Put. Pak Arif, Kamu mau kemana? mau pulang Pak? Loh kok pulang? Ya katanya saya udah disuruh pulang karena saya telat. Yang nyuruh pulang siapa? David Pak. David. Udah 2 kali hari ini David bikin saya kesel. Gini aja. Kamu balik aja ke rumah itu. Balik ke rumah. Iya, yang tadi, yang aku suruh ke sana. Oh iya Pak. Kita selesaikan di sana. Oh. Ini kayaknya ada yang nggak benar sama David. Iya Pak, baik Pak. Kenapa ya? Udah, mendingan sekarang kamu pergi. Hah? Ngapain lagi kamu di sini? Iya si Arif. Pak Arif. Loh, Putri? Kesini. Ya, aku nggak tahu. Pak Arif, Pak. Kamu mau apa? Kenapa Putri kamu suruh pulang? Ya, kita nggak nyuruh pulang, Pak. Ya, kita cuma bilang aja sama Putri kalau dia tuh udah telat. Ya. Kemudian dia pulang. Iya, Iya Pak, enggak, bener Pak. Kata David, saya disuruh pulang karena saya telat. Itu juga disuruh sama Pak Arif. Bentar, Arif. Berarti mereka berdua orang yang mau ketemu sama aku? Iya Pak. Bertiga pastinya sama Pak. Putri. Pak Arif kok bilang Pak sama orang ini? Kamu kerja sama Arif juga, Put? Iya, Pak Arif ini atasan aku, baik. Kamu ngapain di sini? Gini, Arif. Aku tadi dilarang masuk ke rumah aku sendiri. Dan yang kedua, aku diusir sama mereka berdua sampai aku didorong. Dan mobil aku sampai ditendang sama mereka. Ini rumah kamu, Bay. Gini ya, Bin. Karena kamu maksa buat aku ngomong ya. Yang pertama, Arif ini adalah anak buah aku. Dan ini juga adalah rumah aku. Dan satu lagi ya. Kamu bilang yang bantu kamu siapa? Arif. Memang bener, Win. Yang membiayai rumah sakit kamu waktu itu, Arif yang memberikan uangnya. Tapi uang itu dari aku. Karena kakak kamu pernah berbuat baik sama aku. Dan kamu, Fit. Ketika kamu mau di DO, dari kuliah, tempat kamu sekolah itu, siapa yang bayar, Fit? Yang nutupi uang kuliah kamu? Aku, Fit.
Karena orang tua kamu yang nitip sama aku, Fit. Kalau bukan karena kakak dan orang tua kamu, Fit, aku nggak bakalan bantu kalian berdua. Iya, ya kita minta maaf, Maaf ya, Bay. Kita udah berprasangka buruk sama kamu dan kita minta maaf juga atas kelakuan kita barusan, Bay. Kamu percuma minta maaf, Fit. Tapi kelakuan kamu tetap kayak gini. Bay, aku minta tolong, Bay. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku udah kasar banget sama kamu. Udah deh, Win. Kamu udah bayarin rumah sakit aku. Aku nggak mau bahas masalah itu lagi. Karena aku ikhlas bantu kalian berdua. Kemudian aku pengen mereka berdua nggak kerja sama aku lagi, Rif. Ini buat pelajaran sama Dipecat mereka, maksudnya? biar mereka sembarangan sama orang lain. Ya, Biar kamu tahu susahnya cari pekerjaan seperti apa. Dan aku pengen, Rif, mereka berdua dipecat dari kantor aku, Rif. Ya, biar kalian dapat pelajaran. Biar kalian tahu susahnya cari uang itu seperti apa. Maaf, Pak Bayu serius mau mencat mereka. Iya. Yang merekomendasikan mereka juga Pak Bayu. Dan apa kalian nggak pernah berpikir kalian itu masuk perusahaan dengan cara yang mudah banget dan gaji kalian lebih dari yang lain? Apa kalian nggak bisa berterima kasih? Iya Pak, kita minta maaf Pak. Kita kan nggak tahu kalau yang punya perusahaan itu Bayu teman kita Pak, ya nggak Win? Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong, Fit. Intinya aku udah muak banget sama kamu dan juga Windy. Ya, udah cukup selama ini aku berbuat baik sama kalian. Dan ini pelajaran buat kalian berdua, biar kalian gak sembarangan sama orang lain. Jangan cuman gara-gara aku naik motor butut kayak gini, kalian bisa sembarangan sama aku. Dan lebih lucunya lagi, Rif, mereka berdua bilang kalau rumah ini adalah rumah mereka. Ya, karena awalnya aku masih kasihan sama mereka, aku takut mereka malu. Ya aku berusaha buat diem, tapi mereka udah kelewatan. Mereka udah mau merusak motor aku dan aku didorong sama mereka. Jadi mereka itu ngakuin ini rumah mereka. Iya, Oh. ya karena mereka kan emang nggak tahu malu dari dulu. Mungkin mereka betah di sini Pak. Suruh bantuin tuh kayaknya udah bekerja. Tapi aku udah muak banget sih, Rif. Lihat mereka berdua. Jadi sekarang kalian pergi. Udah. Maaf ya, Bay. Masih nunggu apa lagi? Iya Pak Rif. Ternyata ini rumah kamu. Iya, Put. Tadi kan aku bilang sama kamu waktu itu kita ketemu, ya aku mau datang ke rumah ini karena memang udah kepentingan. Kamu kenapa nggak bilang sih, Rif, kalau misalkan Putri ini kerja sama aku? Aku itu dari dulu emang suka sama Putri dan aku tadi udah sampaikan ke Putri, tapi Putri nggak jawab. Jadi aku mau jawaban kamu sekarang, Put. Kamu masih mau nolak aku atau mau jadi pacar aku, Put? Karena tadi kan kamu udah nolak aku, Put. Tapi kayaknya nggak enak deh, Bay, kalau aku jawab terus ada atasan aku di sini. Rif, Jadi kita udah jadi deh, rapatnya. gampang, nanti kita urus lagi. Udah saya permisi. Jadi gimana, Put? Aku mau sih jadi pacar kamu, tapi aku nggak mau kamu nganggap aku itu, aku nerima kamu karena kamu atasan aku. Aku tahu kok, Put, kamu dari dulu suka sama aku, cuman kamu masih belum ada keberanian buat mengungkapkan semuanya sama aku, Put. Karena aku juga masih belum pernah ngungkapin sama kamu. Tuh, tapi sekarang semuanya kan udah terjawab. Dan kamu sekarang udah pacar aku, kamu harus jaga. Kayaknya aku belum jawab iya deh, Bay. Aku cuman bilang, nanti kalau aku udah jawab, aku nggak mau kamu ngira aku nerima kamu karena kamu itu atasan aku. Aku bilang kayak gitu, bukan aku bilang iya. Kamu tetap aja ya, Put. Dari dulu gengsi dan gak mau terus terang sama aku. Aku ini mau serius sama kamu, Put. Dan aku gak cuman pengen pacaran sama kamu, bahkan aku pengen nikahin kamu. Apa kamu masih gak yakin sama aku? Kamu nggak bisa mengulang perkataan kamu yang tadi. Aku gak mau cuman sekedar pacaran sama kamu. Aku mau nikah sama kamu dan aku mau hidup bahagia sama kamu, Put. Makanya kamu jangan gengsi-gengsi lagi buat mengungkapkan semuanya, Put. Ya aku mau, Bay. Aku udah yakin sama kamu. Nah gitu dong. Berarti dugaan aku selama ini tuh bener. Kamu tuh masih tetap suka sama aku, Put. Ya meskipun dulu kita belum pernah pacaran sih, cuman deket aja. Dan sekarang kita udah pacaran dan aku bakalan jadi suami kamu. Tapi aku juga bawahan kamu. Ya nanti kan kamu bakalan resign dari kantor. Kan kamu bakalan nempetin rumah ini, Put, bareng sama aku.
Udah sekarang kamu masuk, kamu lihat-lihat di dalam. Kamu mau kemana? Ya bareng sama kamu dong.